Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar modern dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita akan absen Ananda semuanya. Oke. Afifa Adfitza, Ahmad Nizam, Andrea, Indah Permata Sari. Dari pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu adalah pelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kali ini Anda semua pernah pindah dari akan mulai pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini ialah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kisah ini adalah pelajaran selanjutnya dari pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu kita akan mulai. Nanti lihat pada video tayang berikut ini, kalian akan memahami Tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar, memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di baringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terpelanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik punya Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Di dalam Gua Thur. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam, datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Thur, mereka berjumpa dengan seorang gembala dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar bertanya, ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjemput ke dalam gua? Tanya teman-teman. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad, dan beliau berbisik ke telinganya, yang artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraiqid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dari perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai dengan zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang.
Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi Ar-Ranun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad, Al-Bara' bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah." Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Mencapai di Madinah, mengalukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi, Saudah binti Sam'ah, bersama Fatimah dan Ummi Kulsum, Usama bin Sa'id dan Ummu Aiman, juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Demikian perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah melihat, semuanya sudah membaca dan memahami cerita di balik kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalau menanya nih, saudari Atifah Atinsa, Nabi Muhammad SAW hijrah dari mana ke mana? Pertama hijrah ke mana? Dari asalnya ialah Mekah, kemudian ke mana? Ke Madinah, benar? Nah, kemudian kedua, sahabat Rasul yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah siapa? Ayo bisa coba disusun nih. Itu muka Toma ya. Abu Bakar benar? Selanjutnya, dalam sambutan itu, maka siapa yang bisa apa yang dibaca ketika menyambut Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah? Ya, sekarang saya ini. Apa yang dikatakan oleh para penduduk Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Tola'al badru alaina min saniyyatil wada wajaba syukru alaina bada'adil lahida. Kamu juara 1 kelas 4 ini sunat, Bapak akan ngasih hadiah HP. Senang tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Nah, itulah yang dilakukan oleh kaum Madinah. Nabi Muhammad datang di Madinah disambut dengan nasyid atau nyanyian sholawat. Tola'al badru alaina min saniyyatil wajah wa syukru alaina bada'adillahi. Nah, apa artinya? Lihat sama-sama di depan. Telah terbit bulan, purnama, malam gelap ada purnama. Terang tidak? Dari celah wahai bukit Wadah, patutlah kami bersyukur karena dai Nabi Muhammad ternyata jalan Allah itu telah berseru datang. Senang datang. Ya, jelas ya? Nah, sekarang apa hikmahnya? Oke, nanti di depan. Sebelum nanti kita akan bagi ya kelompok masing-masing. Oke, sebelum ke hikmah kita akan mempelajari yang disebut dengan meneladani hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diambil pelajaran kita kali ini? 1, ayo yang bisa. Bisa apa? 1, rela berkorban. Kemudian Naila, yang kedua apa? Percaya diri. Percaya diri. Walaupun dengan sambutan yang baik. Oke, selanjutnya soal yang kalian akan kerjakan kelompok masing-masing. Nanti akan dibahas ke depan. Coba perhatikan. Kita kelompoknya musuh percaya diri. Kemudian Citra, yang ketiga apa? Ada Citra? Apa Citra yang ketiga? Teguh pendirian, ya, karena suaranya nggak kedengeran teman-temannya. Kemudian yang terakhir Salsa. Apa yang Salsa? Sikap tanggung jawab. Bukan tetap tanggung jawab. Tidak bisa Pak. Takut. Boleh itu saudara yang bisa tapi bisa. Oke. Sebelum kita mulai kita akan bagi kelompok untuk nanti menjawab 10 pertanyaan. Pertanyaan itu dibagi dengan 2 kelompok, 5 kelompok A, 5 kelompok B. Oke, nanti akan tentukan dulu ketuanya. Tapi dibagi dulu dengan 2 kelompok. Kita bagi dulu ya. Oke, kita bagi kelompoknya. 1. Bisa dicatat di bukunya. Kelompok A, Afifah Edwinsa. Kelompok A, 1, 2, Nizam. 3, Muhammad Sunnah. 4, Catherine. 5, Citra. 6, Desi Atika. 7, Fahrian. 8, Mira. 9, Indah. 10, Siti Sumarni. 11, Sofia. Kemudian kelompok yang bagian B, soal 5 sampai 10. Naila. Kemudian kedua Novira. Ketiga Siti Mukadama. Keempat Farhan. Kelima Raihan. Keenam Monika. Ketujuh Rafa. 8 Safana. Ke-9 Safina. 10 Sajulita Octaviana dan Salma Rahmawati. Oke, sebelumnya aku mau nanya, kelompok 1 yang ditunjuk ketuanya siapa? Arjesa. Kemudian yang kelompok B yang ditunjuk suara ketuanya siapa? Siti bukan Roma. Jelas?
Lanjut pada materi berikutnya, apa yang bisa diambil dari pelajaran kita setelah kita meladani Rasulullah SAW, rela berkorban, percaya diri, bertanggung jawab, kemudian dan teguh pendirian. Apa? Lihat, bisa dicatat, dipahami, nanti baru dikerjakan kelompok ya. Nanti dipresentasikan satu-satu tugasnya dengan soal-soal ini. Oke, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama. Oke, kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir. Yang kedua, semakin kuatnya persaudaraan kaum muslim. Yang ketiga, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Dan terakhir yang keempat ialah terjalinnya persaudaraan antara kaum Mekah dan Madinah. Kaum Mekah disebut Ansor, kaum Madinah disebut Muhajirin. Karena dari tempat yang lama Mekah hanya hijrah ke Madinah mendapatkan pizza, silakan. Kemudian dengan teman-temannya soal 1 sampai 5 ditulis untuk kelompok 1. Kemudian 6 sampai 10 kelompok kedua oleh ketuanya si muka. Silakan Bapak. Tunggu waktunya, kalian mencatat, nanti baru dimaju berkelompok dijelaskan. Silakan. Oke. Tanya kepada kelompoknya masing-masing. Oke. Sebelum kita bahas untuk satu-satu maju, sekarang Bapak nanya pelajaran kita hari ini ya. Oke. 1. Sudahkah kalian mengetahui sebab-sebab Nabi hijrah? Ayo. Silakan. Nanti kelompok A maju menjelaskan sebab-sebabnya apa. Ya. Dan dijelaskan sebabnya apa. 1 tentang ancaman, 2 tentang dakwah Nabi diganggu dan lain sebagainya dijelaskan oleh kelompok yang A. Yang kedua, apakah kalian tahu kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? Berarti kelompok B, ya, kelompok Siti Mukarramah dan teman-teman. Hijrahnya dari awal sampai akhir disebut dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian, sudahkah kalian mengetahui hikmah? Ada berapa tadi hikmah yang kalian pahami? 4, ya. 4 hikmah dan kalian. Kemudian, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Oke, sekarang kita refleksi. Apakah kalian pembelajaran kita hari ini menarik? Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini? Kemudian, selanjutnya, apakah selama pembelajaran ini kamu dapatkan pelajaran yang bermakna? Ada kesan yang baik? Oke, alhamdulillah. Oke, nanti tugas berikutnya pada pertemuan selanjutnya kalian akan pelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kesempatan kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelasnya silakan rapikan semua bukunya, pena, kemudian berdoa untuk menutup pelajaran kita kali ini. Silakan dipimpin doa dengan membaca doa seperti ini.